Saat ini saya berada di gedung Transnational Crime Center, TNCC. Ini tempat dilaksanakan sidang etik Baradae atau Richard Eliezer. Jadi ini menjadi penentu apakah seorang Richard Eliezer bisa kembali menggunakan seragam polisi atau tidak. Ini informasinya akan sesaat lagi lewat di sini dan mungkin kita akan bisa melihat Richard dibawa ke ruang sidang untuk dinilai apakah melanggar kode etik, apakah kemudian pada akhirnya diputus masih bisa menjadi anggota Polri atau tidak. Kita tunggu ya Icat lewat. Icat, lihat sini Icat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu 1 tahun dan 6 bulan. Tiba-tiba dia bilang, "Mak, saya mau ikut tes polisi." Yang paling terpenting adalah dia mencintai kesatuannya, Brimob. Jangan maju. Icat, gimana DPO, DP hasilnya masih tetap jadi polisi ya Icat ya? Icat, Pak. Bisa kita lihat tadi Icat atau Richard Eliezer masih menggunakan emblem. Jadi apakah ini menjadi penunjuk arah? Kita masih belum mendapat informasi secara resmi, tapi apakah ini menjadi petunjuk bahwa Richard tetap menjadi anggota Polri karena masih menggunakan emblem sebagai atau dengan pangkat Barada. Kita coba untuk meminta konfirmasi kepada mereka atau pihak-pihak yang diizinkan untuk masuk ke dalam. Kita tunggu ya. Pasal yang dilanggar. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf O dan atau pasal 6 ayat 2 huruf B dan atau pasal 8 huruf B dan huruf C dan atau pasal 10 ayat 1 huruf F dan atau pasal 10 ayat 1 huruf A angka 5 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan sidang KKEP. 1. Terduga pelanggar belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik maupun pidana. 2. Terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. 3. Terduga pelanggar telah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara merusak, menghilangkan barang bukti, dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. 4. Terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerja sama dengan baik selama di persidangan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. 5. Terduga pelanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, masih berpeluang memiliki masa depan yang baik, apalagi dia sudah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 6. Adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf.
7. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. 8. Terduga pelanggar yang berpangkat barada atau tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. 9. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Sesuai pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan. Saat ini saya sudah bersama dengan satu ketua Kompolnas, satu anggota Kompolnas yang mengikuti persidangan selama 7 jam 22 menit. Artinya wartawan lebih dari itu Bu Pungki dan Pak Benny nunggunya. Tapi terima kasih, kami sabar menanti meskipun tadi dikasih kesempatan sedikit sebenarnya melihat dan mengambil gambar Richa. Tapi sesaat setelah dia keluar saya lihat masih pakai emblem, jadi saya coba untuk tarik kesimpulan ternyata memang seperti yang disampaikan ia tetap menjadi anggota Polri aktif. Saya ke Pak Benny dulu mungkin. Pak Benny mungkin ini jadi bisa cerita dulu bagaimana proses di dalam, karena kami ini sidangnya dijalankan tertutup, tapi konteksnya adalah harapannya Pak Benny dan Bu Pungki bisa cerita bagaimana proses di dalam. Pak Benny katakan ada pertimbangan yang kalau didengar sebenarnya kata Karopenmas sih seperti pertimbangan di amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Benny. Ya, kami mengikuti dari awal sehingga tahu apa yang disampaikan oleh penuntut. Dan dalam hal ini penuntut justru tuntutannya adalah demosi 3 tahun. Tapi kemudian diputus oleh majelis 1 tahun. Nah di situ disampaikan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan, kemudian pembuktiannya. Nah ini menjadi penting. Mungkin secara detail tidak diikuti oleh teman-teman media, tapi kami mencoba mencermati poin demi poin. Dan itu kami lihat ya sudah sesuai. Sebagai contoh, beberapa memang betul mengambil dari pertimbangan hakim di pengadilan negeri, ya. Seperti bagaimana peran dia sebagai justice kolaborator, bagaimana dia berlaku sopan, kooperatif, kemudian jujur, dia masih muda, kemudian lagi yang paling penting di sini adalah kunci pembuka. Kasus Duren 3 adalah pengakuan dia. Di tengah tekanan dia akhirnya berani mengambil risiko dengan berkata jujur, membuka semuanya. Ini yang nilainya tinggi menurut saya. Itu kontribusi tidak hanya pada masalah penegakan hukum, tetapi juga pada institusi. Bayangkan kalau dia tidak mengaku, sudah 1 bulan stuck semua termakan dengan skenario, banyak korban yang disebabkan skenario itu oleh seorang Eliezer. Dia berani membuka, dan itu dia cerita tadi bagaimana prosesnya, bagaimana dia akhirnya putusannya adalah saya cerita apa adanya. Dari yang tadinya di bawah tekanan. Oh, tadi berarti diberi kesempatan lagi sebagaimana apa istilahnya Pak Benny? Kalau di pengadilan kan namanya terdakwa ya. Terduga pelanggar. Jadi masih diberi kesempatan untuk menjawab. Diberi kesempatan, dia menceritakan karena
majelis menanyakan, gimana kamu sampai dengan memutuskan mengaku? Yang tadinya tetap dia akan pegang teguh pada skenario itu. Dia sampaikan semua. Disitulah menurut saya tinggi sekali nilainya kejujuran itu. Jadi saya mau konfirmasi tadi, Pak Beni cerita bahwa dari penuntut sendiri sebenarnya mintanya demosi 3 tahun. Berarti tidak pernah ada opsi atau tidak ada opsi untuk memberhentikan Richard di tuntutan dari penuntut di sidang tadi? Tidak ada karena apa? Kalau menurut PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri itu unsurnya tidak terpenuhi. Unsur apa itu Pak Beni? Hukuman, masa hukuman? Bukan, unsurnya banyak yang dikaitkan dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 itu tidak terpenuhi. Nah itu secara rinci sudah disampaikan oleh penuntut. Nah kemudian dikuatkan oleh pihak pendamping atau pembelanya dan akhirnya majelis memutuskan lebih rendah. Kalau tadi kan kami sempat di awal Pak Karopenmas itu cerita bahwa ada sebagian memang ada 8 saksi tapi ada 5 saksi sebenarnya yang menyatakan atau menyampaikan keterangannya secara tertulis. Tapi kok lama sekali bagi kami orang awam 7 jam 22 menit itu lama sekali Pak Beni. Proses apa sebenarnya? Betul. Alotkah atau butuh pertimbangan panjang dari majelis kode etik? Yang pertama, ketika menggali informasi dari saksi cukup panjang. Itu menggali informasi dari masing-masing saksi kan yang menggali 3 anggota majelis, penuntut, kemudian pendamping. Nah inilah yang prosesnya cukup panjang, kemudian diberi ruang seluas-luasnya kepada Eliezer untuk memberi penjelasan. Akhirnya panjang. Dugaan saya cuma jam 1, ternyata tidak. Kami juga menduga di luar, wartawan menduga ini hanya sekitar beberapa jam ya, karena mungkin hanya 1 orang di Richard Eliezer. Saya ke Bu Pungki. Bu Pungki, ini mungkin banyak yang melihat tadi dan beberapa hari ini banyak sekali pengamat yang bilang ini jangan-jangan polisi atau Polri akan mengambil keputusan yang populis setelah majelis hakim, banyak sekali yang menilai juga mengambil keputusan yang populis. Tapi apakah tepat diksi keputusan hari ini yang mengembalikan Richard Eliezer sebagai anggota Polri aktif adalah keputusan yang populis atau menurut Anda seharusnya ada diksi lain? Karena dia memang pembuka fakta ya. Jadi pada awalnya kan 1 bulan itu stuck gitu ya, bertahan dengan teori tembak-menembak seperti itu. Nah kemudian tadi sempat menjelaskan Eliezer bahwa hati kecilnya merasa sangat bersalah gitu. Ada mimpi-mimpi yang menghantui ya. Jadi terus kemudian dia menyatakan saya mesti harus mengaku. Nah oleh karena itu dia mengaku. Jadi dari situ ini perkara terus kemudian menjadi terbuka lebar gitu ya. Dan yang bersangkutan juga berjanji akan membuka seterang-terangnya di pengadilan dan ini juga dilaksanakan oleh Eliezer seperti itu. Jadi apa yang dilakukan memang dia sudah terbuka terlebih dahulu ketika ini proses pidana berlangsung penyidikan, pengadilan. Iya. Ini tadi saya sempat tanyakan juga kepada Pak Karo, banyak sekali yang concern dengan keamanan dari Eliezer sendiri. Kami sempat berbincang dengan LPSK bilang sampai sejauh kapanpun Eliezer minta sebenarnya meskipun kembali lagi menjadi anggota Polri aktif tetap akan diberikan. Kalau dari Kompolnas sendiri mungkin Pak Beni, dari Kompolnas sendiri harapannya akan seperti apa? Ini kan sebagai sosok yang kemudian dikenal anggota Polri aktif yang sangat dikenal oleh publik, jadi pengaruhnya luar biasa Pak Beni. Mungkin keamanannya juga akhirnya kemudian akan berkaitan betul dengan bagaimana Polri bisa memberikan perlindungan maksimum kepada anggotanya. Saya yakin dari pihak Polri sudah mengantisipasi hal itu. Dan tentunya dari teman-teman intelijen juga sudah memantau ya potensi kalau itu ada ancaman dan sebagainya. Soal penugasan dia kemudian nanti di mana, itu Polri juga pasti sudah pertimbangan tersendiri. Tadi Pak Karopenmas menyebut di Yanma. Yanma itu tempat sementara ketika menjalani hukuman. Berarti bisa jadi Baradae dipindah dari Kesatuan Brimob, Pak Beni, itu artinya? Bisa,
Artinya selama menjalani hukuman status dia akan di Yanma. Selesai menjalani hukuman baru nanti tergantung pimpinan Polri akan ditempatkan di mana. Tetapi saya yakin faktor keamanan itu dipertimbangkan. Jadi ini ibu-ibu ada Richard Angel yang nonton kita ini kan khawatir sekali. Ini Richard aman nggak ya di dalam institusinya sendiri? Mungkin masih banyak menduga kita belum banyak loyalis dari mereka yang merasa terganggu dan bahkan hilang hak hidupnya gara-gara Baradae, Pak Beni. Ya, sekali lagi dalam konteks ini memang penyesalan, permohonan maaf, rasa bersalah dari Baradae ini tentunya akan menjadi pembelajaran buat dia untuk tidak melakukan lagi atau tidak mengulang perbuatannya seperti itu. Karena dia sudah merasakan diri akibatnya. Tidak hanya masalah hukuman fisik, tetapi juga menyangkut masalah kejiwaan dia ya, trauma dia dan sebagainya. Itu satu. Nah, yang kedua itu dari diri dia sendiri ya. Sehingga potensi untuk dia melakukan lagi menurut saya malah kecil. Karena dia sudah merasakan akibatnya. Dan dia merasa bahwa harusnya bersyukur masih diberi kesempatan. Nah, rasa syukur ini plus penyesalan tadi justru menurut saya mempersempit kemungkinan dia mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Atau ini banyak juga yang mengatakan ini akan menjadi presiden buruk, Bu Pungki, presiden buruk Polri memberikan kesempatan kepada sosok yang sudah menjadi terpidana yang ikut serta dalam pembunuhan berencana. Banyak juga yang menyuarakan itu, Bu Pungki. Kalau kita melihat dengan adanya peran Eliezer ya, dia menjadi justice kolaborator, sebelumnya juga di penyidikan dia yang membuka peristiwanya, kemudian sudah ada permintaan maaf dan kemudian dia menyesali perbuatannya. Kami merasa bahwa dia worth it gitu ya untuk sepadan ya untuk sepadan. Saya rasa ini sepadan dan kemudian kita berharap Eliezer akan menepati janjinya. Dan kemudian kami selaku Kompolnas akan juga mengawasi seperti apa nanti pengamanannya. Terus kemudian selanjutnya setelah dia selesai melakukan menjalani putusan ini, baik putusan di pidana maupun putusan di etik, ini juga setelah selesai demosi nanti kita lihat di mana dia. Nah, saya melihat kalau Eliezer sejak awal lahir dan besar di Brimob, saya rasa itu yang paling aman ya. Meskipun di tempat lain juga pasti akan diperhatikan oleh pimpinan Polri, tetapi di Brimob saya melihat itu lebih aman dan juga solidaritas Brimob itu yang lebih kita bisa melihat ya, l'esprit de corps-nya tinggi sekali. Jadi Bu Pungki berharap sebenarnya dikembalikan lagi ke Brimob. Lagi ke Brimob. Terakhir Pak Beni, ini seperti kasus yang berputar, berawal dari dinamika drama di internal Polri karena melibatkan seorang petinggi Polri dengan Jenderal Bintang 2, dan kemudian hari ini kembali lagi sebenarnya atensi publik, fokus publik adalah ke sini, ke Polri. Jadi ini bisa dikatakan khusus untuk Baradae, ini adalah kasus yang sangat monumental dan membawa dan sangat berpengaruh terhadap nama baik Polri. Pak Beni melihat kasus ini khusus untuk Richard Eliezer, ini seperti apa? Sedemikian besar pengaruhnya untuk nama baik citra Polri dan kepercayaan publik terhadap Polri ke depan? Ya, kami berharap justru dari peristiwa Duren 3 khususnya ya, ini perlu diambil hikmahnya kepada seluruh jajaran Polri, bahwa sepandai-pandai tupai melompat akhirnya akan jatuh juga ke pelimpahan. Artinya kita tidak boleh merasa berkuasa, kita tidak boleh merasa kuat dan sebagainya, sehingga nanti semaunya sendiri melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Itu satu. Kedua, ini mudah-mudahan menjadi momentum untuk reformasi kultural Polri, termasuk Eliezer ini kan bisa menjadi contoh bagaimana ketika dia mau kooperatif menjadi justice kolaborator, ada reward, ada apresiasi sehingga dia masih boleh kembali ke Polri. Nah, ini diharapkan yang lain ikut ketika ada perintah dari atasan yang melanggar norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, beranilah menolak karena sudah ada contoh ternyata
seperti Eliezer dengan dia berani menyuarakan kebenaran, justru malah dapat apresiasi. Pun harus berhadapan dengan orang yang punya relasi kuasa lebih tinggi dari dia. Terakhir kalau dari Bu Pungki? Ya, saya sangat setuju dan kita melihat bahwa ini memang momentum ya bagi Polri untuk pertama memang bersih-bersih gitu ya, dan peristiwa ini luar biasa memang dampaknya. Kita berharap ke depan akan lebih baik lagi dan menggelorakan semangat reformasi kultural untuk segera dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh anggota Polri. Baik, ya. Dimulai dari ada baradae lain yang lebih punya kasatria untuk bisa menyuarakan kebenaran. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Bu Pungki ya, terima kasih. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.